Mari bertanya tentang permasalahan hukum apa saja. Bertetangga, hukum warisnya, itu batalin pernikahan bisa juga. Bisa juga. Bisa, pembubaran yayasan, pembubaran PT bisa. Bahkan mau cerai pun bisa. Cerai pun bisa. Mau nikah lagi? Bisa. Bisa. Tapi kan Kalau teknis bisa kita jangan keluar. deh. Hah? Kalau masalah teknis kita keluar. Oh, masalah Kalau apa teknis. itu perceraian, bagaimana cara melakukan perceraian, kita sanggup memberi penjelasan. Tetapi kalau untuk masalah Pak saya mau cerai, kita nggak ikut-ikutan, kamu sendiri. Kalau untuk sukses we know gitu. Artinya disitulah kita ketika pembangunan tersebut dihalangi oleh segelintir orang, artinya kan negara itu tidak berdaya. Kita pengacara negara hadir untuk menghilangkan ketidakberdayaan negara tersebut sehingga marwah negara itu muncul. Itu salah satu konsep kenapa ada datun tersebut di kejaksaan. Apa ya? Oh, udah ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kejaksaan Negeri Batam bersama saya Wahyu Oktaviandi, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Batam. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber dari Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini seksi yang sangat seksi karena Perdata dan Tata Usaha Negara mungkin masyarakat kurang paham, kurang tahu, kurang mengerti tentang seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Taunya terdakwa, terpidana, tersangka korupsi, hanya itu saja yang mungkin pemberitaan di Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Nah, khusus kali ini mungkin teman-teman semua yang ada dimanapun bertanya, apa sih tugas dan fungsi daripada seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Batam. Nah, untuk saat ini kami akan hadirkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batam beserta jaksa fungsionalnya ya. Nanti mungkin kita akan perkenalkan diri. Sebelumnya saya izin buka masker karena kami telah melakukan tes swab antigen dan bertiga sudah dinyatakan negatif. Ya. Oke. Untuk nah, ini dia. Baru kelihatan gantengnya. Baru kelihatan cantiknya. Iya. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, saya Junaidi Abdillah, Kepala Seksi Perdata dan Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Batam. Kemudian di sebelah saya Ibu Rosmarlina Sembiring, saya jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Batam. Nah, ini saya nyebutnya apa nih supaya enak, supaya gaul, sebut namanya apa nih? Apa aja boleh, Pak? Kang dan Tete. Ibu. Kang dan Tete. Iya. Nih kalau Kak Ros Malina ini Ya. sering saya bilang Kak Ros. Ipin Kak Upin Ros, dong, Pak, ya? Ipin Upin. Kak Ros Ipin Upin. Ya. Nah, ini dia. Di Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ada seksi yang namanya Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, ini benda asing apa Perdata dan Tata Usaha Negara ini? Nah, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Nah, apa sih itu Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara itu? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Pada prinsipnya seperti yang dibilang tadi, Perdata dan Usaha Negara merupakan barang yang asing, tetapi pada prinsipnya merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena tugas dan fungsi datun itu sendiri berdasarkan Perjanjian Nomor 08 Tahun 2004 tentang standar prosedur pada Jaksa Pemuda Perdata dan Usaha Negara mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, pelayanan hukum gratis. Selanjutnya itu pendampingan hukum, kemudian baik itu litigasi atau non litigasi, kemudian apa namanya?
penerangan hukum, kemudian upaya hukum lainnya. Artinya di sini satu-satu secara umum kita sampaikan pelayanan hukum gratis itu apa sih? Pelayanan hukum gratis adalah merupakan suatu pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakat melalui kejaksaan, yakni peradilan negara, sehingga masyarakat tersebut yang awam terhadap semua permasalahan hukum dapat bertanya kepada kejaksaan, apa sih permasalahan yang saya hadapi ini seperti apa sebenarnya. Tetapi akan ada batasannya. Ketika pertanyaan atau masalah masyarakat tersebut beralih ke pidana, maka Perdata dan Usaha Negara tersebut atau seksi Perdata Usaha Negara akan berhenti memberi pelayanannya. Dia cuma menjelaskan apa itu hukum waris, apa itu keperdataan, apa itu misalnya itu tentang macam-macam, misalnya jual beli rumah itu seperti apa yang sah, seperti apa. Itu pelayanan hukum, bisa masyarakat datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Batam yang ada ruangannya khusus kita laksanakan, yang mungkin sangat representatif di depan kantor kejaksaan. Kemudian apa itu bantuan hukum? Bantuan hukum itu bisa litigasi non-litigasi. Yang dapat kita dampingi di sini tidak masyarakat secara luas, tetapi karena kita merupakan jaksa pengacara negara, yang dapat kita dampingi adalah negara dan tahu badan usaha milik negara. Artinya ketika pemerintah tersebut atau badan usaha tersebut memiliki masalah, baik itu di dalam pengadilan atau di luar pengadilan, kita dapat memberikan bantuan hukum. Artinya kita bisa mendampingi dalam persidangan atau luar persidangan. Misalnya pemerintah Kota Batam misalnya digugat terkait ada misalnya kebijakannya yang tidak sesuai dengan masyarakat. Misalnya ketika wali kota membangun jalan, pelebaran jalan misalnya, masyarakat yang terdampak itu melakukan gugatan kepada pemerintah Kota Batam. Nah, di sini pemerintah Kota Batam dapat memberi kuasanya kepada kita untuk mendampingi pemerintah Kota Batam tersebut di luar ataupun di dalam persidangan. Nah, itu bisa secara litigasi ataupun non litigasi. Kemudian penerangan hukum adalah kewenangan yang diberikan kepada kita untuk memberi penerangan masalah hukum apa saja, misalnya itu korupsi, pidana umum dan sebagainya. Kemudian apa hukum lainnya Bu ya? Apa namanya? Bantuan hukum lainnya itu misalnya misalnya ada pemerintah dengan pemerintah yang berselisih. Kita bisa di situ bisa sebagai mediator atau fasilitator gitu. Iya. Misalnya antara pemerintah Kota Batam bersinggungan dengan BP Batam masalah tanah, kita bisa sebagai mediator di situ. Kita cari solusi terbaiknya, baru kita bicarakan sama-sama, atau fasilitator. Seperti itu kira-kira. Ada tambahan Bu? Saya rasa itu aja Pak. Nah, ini yang paling dinantikan oleh masyarakat. Saya tergelitik dengan kata-kata tadi itu pelayanan hukum. Masyarakat bisa menanyakan permasalahan hukum di Kejaksaan Negeri Batam. Nah, saya hanya ingin memposisikan diri saya sebagai masyarakat. Kalau saya ingin mendapatkan pelayanan hukum gratis ke Kejaksaan Negeri Batam, ini kan saya datang dari rumah. Ini standarnya saya harus kemana dulu gitu loh. Oke. Nah, Boleh. Jadi gini Pak, seperti yang Bapak sampaikan pertama kali nih pembukaan, masyarakat ini kan tahunya ini kejaksaan ini berkaitan sama pidana, korupsi, gitu kan Pak ya? iya. Jadi sebenarnya kejaksaan itu seperti Bapak sampaikan tadi itu ada perdata. Nah, berkaitan dengan pelayanan hukum tadi, kalau masyarakat perlu pelayanan hukum, mereka cukup hanya membawa KTP aja Pak. Mereka melalui PTSP menjelaskan ada permasalahan apa nih. Nah, jadi nanti dari PTSP bisa menginformasikan ke kita. Mereka boleh bertemu dengan kita langsung Pak, menanyakan apa aja permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya masalah tanah, masalah warisan, itu boleh Pak, datang aja, nggak dipungut apapun, gratis Pak. Nah, itulah masyarakat Kota Batam khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Batam, kalau ada permasalahan sedikit pun tentang hukum, bisa datang ke Kejaksaan Negeri Batam. Nah, permasalahannya begini. Tadi kan permasalahan hukum. Di sini kan seksinya perdata
dan Tata Usaha Negara. Boleh nggak saya masalah pidana berkonsultasi? Karena ini kan tadi kan dikatakan bahwa ini kan seksi Perdata dan Tata Usaha Negara gitu ya kan. Nah, apakah ruang lingkup pelayanan hukum ini hanya khusus untuk perdata saja atau bisa semua permasalahan masalah hukum masyarakat Kota Batam menanyakan kepada Kejaksaan Negeri Kota Batam untuk mendapatkan solusinya? Boleh, Pak. Karena kan pelayanan hukum ini seperti ini nih. Seperti kita bilang tadi, pidana dengan perdata itu kan sebenarnya tidak jauh beda, Pak. Seperti perkara pasal 372, 378. Nah, jadi masyarakat nih kalau bingung nih, ini pidana apa perdata ya Bu? Ya Pak ya. Mereka boleh datang ke sini, misalnya ada masalah menggugat masalah tanah, apakah itu termasuk kepenipuan atau penggelapan atau perdata, boleh Pak datang ke sini. Nggak hanya jadi intinya tidak hanya masalah perdata, pidana juga boleh. Boleh semua. Nah, masyarakat Kota Batam khususnya ini semoga menjadi pencerahan kepada semua masyarakat bahwa dibandingkan main hukum sendiri, legal drafting, lebih bagus bertanya dulu. Iya. Bertanya dulu seputar hukum ke Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batam. Disitulah poin enaknya ya. Semua masyarakat harus tahu bahwa di Kejaksaan Negeri Batam ada pelayanan hukum, tapi dipungut biaya nggak? Pasti gratis, tapi yang spesial dari Kejaksaan Negeri Batam, kita memberi pelayanan hukum itu ada di beberapa tempat. Yang pertama ada counter kita di Mall Pelayanan Publik, yang semua di situ ada terkumpul dan kita mempunyai counter di situ. Kita mempunyai piket di sana, tetapi tidak sepanjang waktu, hanya antara jam 9 sampai jam 12 ya. Kemudian di tempat Kejaksaan Negeri Batam sendiri ada namanya Posyankum. Itu gedungnya sangat representatif. Di situ masyarakat bisa ngobrol santai dengan kita, kemudian berbicara masalah apa saja. Masalah ya, misalnya dia kecurian, bagaimana melaporkan, kita akan sampaikan. Tetapi ketika masalah pidana, dia misalnya ada teknis penanganan perkaranya, kita tidak bisa masuk. Tetapi penjelasan terkait apa itu pencurian, apa itu perampasan, dan sebagainya bisa kita jalankan. Tetapi untuk teknis penanganan perkaranya, untuk campur tangan ke perkaranya, kita akan mundur. Karena kenapa? Itu ranahnya yang lain lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih, saya kan kepala sesi intelijen ini, informasi juga apabila masyarakat itu membuka website kejaksaan, di sana ingin bertanya tentang perdata, maka nanti akan kita serahkan kepada sesi perdata dan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan jawabannya, dan jawabannya tersebut akan kita kirim juga kepada email yang bersangkutan atau kepada di mana bersangkutan bertanya kemarinnya, maka akan kita kembalikan lagi. Nah, kalau untuk sesi perdata dan Tata Usaha Negaranya, ada nggak hotline-nya atau apa, ataukah langsung di website di Kejaksaan Negerinya saja? Pada prinsipnya gini, Mas Wahyu, di website Kejaksaan itu sudah terintegrasi di semua. Ada itu Justice Collaborator, apa itu, dan sebagainya. Di Pitsusnya ada, di Pidumnya ada, di apa namanya itu di Intelnya ada. Dan di situ juga ada namanya layanan hukum gratis itu yang terkoneksi ke handphone kita. Kita langsung dapat, misalnya masyarakat menyampaikan unitnya di Kejari Batam Go.id, kita langsung terkonek ke handphone kita langsung. Ada handphone yang khusus untuk pelayanan hukum gratis tersebut, terkonek, nanti kita balas. Itu tipenya tipe bisnis, jadi jam berapa saja masuk ke kita, nanti secara singkat kita balas melalui WA tersebut ke nomor yang mengirim ke kita atau ke alamat email yang kita terima tersebut. Atau kita sampaikan kalau dia belum merasa puas Bu ya, bisa langsung ke pos Yankum yang ada di depan kantor kejaksaan yang tempatnya sangat representatif. Mantap sekali. Jadi teman-teman yang mungkin malu, mungkin takut dilihat orangnya, ya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan
seputar hukum, masalah hukum melalui website Kejaksaan Negeri Batam. Jadi, tapi yang lebih enak sih, yang lebih afdol kalau kata orang mah ya ketemu langsung. Jadi nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalkan cuman bertanya doang lewat WhatsApp, lewat SMS itu kadang-kadang tidak tidak sempurna lah kita dari pengacara negara ini, dari pelayanan hukum sesi perdata dan tata usaha negara ini memberikan sarannya ya. Nah, kalau seputar tugas ini selama pandemi nih, selama pandemi, apa sih selama pandemi ini yang dilakukan Datun ini seputar pandemi gitu. Pandemi itu ada nggak sih yang dilakukan oleh Perdata dan Tata Usaha Negara ini? Ini kan lagi heboh pandemi COVID ini. Situasi pandemi ini kan kita itu diwajibkan untuk mengeluarkan aktivitas. Itu yang lebih hebatnya lagi website kejaksaan ini, ketika seseorang tersebut misalnya mengirim ke kita permasalahannya, kita balas WA langsung atau email langsung, terus kita sampaikan. Karena kondisi pandemi itu kita melaksanakan, bisa saja kita buat link Zoom-nya ke dia langsung, atau kalau lebih simpel lagi, ayo kita video call terkait masalah apa kita jelaskan. Jadi penjelasan dua arah itu dengan video call melalui via WhatsApp itu akan tersampaikan. Jadi walaupun dia nggak tahu nomor kita, dia ngeklik di Kejari Batam Buah ID tersebut, ada di situ lihat hukum, klik aja langsung masuk ke kita. Jawaban apanya itu tulisan nanti ke kita itu, Pak atau Ibu, kami ingin bertanya sesuatu, cuma dikliknya aja langsung. Apa permasalahan misalnya kita bilang panjang Pak, udah video call kita. Kita pulsa kita aja yang habis. Jadi kita punya handphone sendiri yang terkonek ke website Kejari Batam tersebut, sehingga kita langsung bisa menjelaskan dua arah seperti itu, Pak. Ya, jadi nggak usah. Pokoknya gratis tis sampai pulsanya pun kalau bisa ya kita yang menanggung. Pokoknya masyarakat tuh tidak ada ibaratnya tidak ada uang yang dikeluarkan. Ini mantapnya ini berarti. Nah, kalau untuk pendampingan hukum selama tahun ini ada nggak pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam? Pendampingan ya ada ya Pak ya? Ada. Berapa banyak kita Pak? Yang rutin itu PP2RD, Iya. terkait penagihan pajak dan distribusi, kemudian BPKD terkait pendampingan penyaluran kredit UMKM, kemudian bantuan pendampingan terkait dengan dinas kesehatan terkait ketersediaan obat-obatan di Batam ini, terkait mungkin untuk supaya jangan sampai kosong masa pandemi obat-obat di Batam ini. Kalau bantuan hukum yang masih banyak lagi Bu ya, dengan BPJS, dengan banyak beberapa bank, dengan Pelindo, dengan Pegadaian. Yang pasti banyak. aktivitas di Datun Kejari Batam itu full Pak. Full kerjanya. Meskipun pandemi. Meskipun pandemi. Tempat lain, tempat sebelum saya itu saya 2,5 tahun di sana, SKK-nya itu litigasinya cuma 1. Di sini setahun kita berdinas Bu ya, hampir 25. 25 litigasi. Non-stop Pak. Non-stop luar biasa. Jadi mungkin setiap minggu, setiap hari itu pasti ada Seminggu 5 luar ya Bu ya? Iya. Ya gitu ya. Nah, kalau orang itu kan mau bertanya itu kan harus melihat dulu latar belakang atau apa sih prestasi seseorang sehingga saya harus ke sana. Nah, pertanyaan saya nih, selama ini nih Perdata dan Tata Usaha Negara ini prestasinya apa gitu loh? Juara 1 dong. Nah, jadi prestasinya apa? Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batam itu prestasinya apa sih? Supaya saya nih masyarakat kalau nanya sama yang tidak meyakinkan kan
jadi gimana ya kan orangnya Ragu kita ya, Pak, ya? naluri ya, Iya. naluri daripada seseorang gitu. Nah yang pertanyaannya ini prestasi Kejaksaan Negeri Batam khususnya bidang datun itu apa sih? Yang pasti Pak, Sekepri juara 1 dong. Juara 1. Iya. Nah kalau untuk penghargaan lain apa? Apalagi Pak? Kalau Untuk pendampingan. pendampingan, kalau BPJS tentu kita tetap nomor 1, baik itu kesehatan atau ketenagakerjaan. Iya. Kemudian masalah pendampingan tidak hanya pemerintah daerah, tetapi kita sampai ke Pertamina, kita dampingi di litigasinya. Pertamina Pusat, Pusat. Pelindo, kalau BPJS kan sudah dari dulu kita. Kemudian BP Batam itu juga. Kemudian Pemko, PLN yang pelaksanaan pembangunan SUDTD itu yang sudah mandek dari tahun 2013-14. Di masa kita itu kita memenangkan gugatan class actionnya di akhir tahun kemarin. Ya alhamdulillah sampai sekarang pekerjaan itu hanya menunggu finalisasinya saja. Jadi secara sekilas seperti itu. Yang jelas kalau orang di tempat lain itu sidangnya itu paling sekali setahun. Kalau kita itu minimal 2 kali seminggu non-stop kita sidang litigasi. Baik itu perdatanya ataupun tunnya gitu. Tunnya. Nah kalau tunnya sidangnya di Skupang. Kupang. Jauh. Jauh ya. Luar biasa ini. Padahal anggota berapa? Total anggota. Itu dia. Ke anggota di sini cuma 2 Pak, jaksa pengacara negaranya. Tanpa kasubsi. Tanpa kasubsi. Hanya Jadi fungsional. berarti sama Bersama Pak Kasih Junaidi Datun, itu 3. 3. Ya, TU1. Ya. Nah, 3 jaksa bisa menyelesaikan 25 Siap. litigasi. Siap. Baru litigasi. Iya, Belum yang lainnya. Nah, belum lagi pelayanan hukum. Iya. Ayo teman-teman, mari kita buat susah ini jaksa pengacara negara ini. Mari bertanya, Iya. mari bertanya tentang permasalahan hukum apa saja. Apa saja? Bertetangga, hukum warisnya, hukum keluarganya, ya. Itu bisa juga hukum keluarga. bahkan mau cerai pun bisa. Cerai pun bisa. Mau nikah lagi? Oh, bisa. Bisa. Tapi kan Kalau teknis bisa kita jangan keluar. deh. Hah? Kalau masalah teknis kita keluar. Oh, masalah Kalau apa teknis. itu perceraian, bagaimana cara melakukan perceraian, kita sanggup memberi penjelasan. Tetapi kalau untuk masalah Pak saya mau cerai, kita nggak ikut-ikutan, kamu sendiri gitu. Ya, itu haknya. Ini hanya pemberitahuan tentang hukumnya saja. Ya. Ini loh hukumnya. Ini loh syaratnya. Misalkan syarat cerai ini gitu. Kalau untuk cerai mah ya bukannya kita lagi gitu ya. Ya, gitu. Yang ini itu mah terserah lo aja kan gitu istilahnya. Mau cerai syukur, malahan menyarankan lah kalau bisa jangan. Iya. Kalau nambah Aduh. jangan juga. Jangan juga. Ya. Nah, ini saya ini kadang-kadang ada mungkin tugasnya. Nah, kalau misalkan bubarin pernikahan itu, batalin pernikahan bisa juga. Bisa. Bisa juga. Bisa. Pembubaran yayasan, pembubaran PT bisa di perdata. Bu, Datun juga bisa membubarkan perusahaan. Bisa. Loh, nah ini nih luar biasa nih kewenangannya. Perusahaan aja bisa dibubarkan. Iya. Iya. Apa pengalaman Datun 2019 Bu ya, Iya. membubarkan yayasan yang tidak bisa tidak bisa berjalan sesuai dengan ADRT-nya, kita bubarkan seperti itu. Artinya mau PT, mau yayasan atau mau pernikahan sekalipun bisa dibubarkan. Tujuannya apa? Untuk menjaga marwah negara. Artinya pengacara negara ini datang untuk menjaga marwah negara. Seperti itu. Luar biasa. Tinggi kata-katanya. Luar biasa ini. Kejaksaan Negeri Batam bertugas selama ini hanya untuk menjaga marwah negara. Itu yang paling penting teman-teman semua. Dan semua pelayanan yang dilakukan oleh Perdata dan Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Batam
gratis. No fee. No No fee. success fee, Yes. apapun. No success fee. Jadi kalau menang nggak ada success fee-nya. Misal yang perkara kelas action yang kita tangani awalnya orang itu menggunakan yang profesional, itu kita nggak tahu biayanya. Tapi kalau untuk success fee no gitu. Artinya disitulah kita ketika pembangunan tersebut dihalangi oleh segelintir orang, artinya kan negara itu tidak berdaya. Kita pengacara negara hadir untuk menghilangkan ketidakberdayaan negara tersebut sehingga marwah negara itu muncul. Itu salah satu konsep kenapa ada datum tersebut di kejaksaan. Nah, untuk teman-teman, untuk semua masyarakat, baik masyarakat Kota Batam dan juga untuk pemerintahnya Kota Batam. Ini sesi perdata dan tata usaha negara ini ibaratnya membuka peluang. Ya, membuka peluang untuk semuanya. Ayo, gunakanlah kewenangan yang ada secara gratis di Kejaksaan Negeri Kota Batam. Ya, untuk masyarakat umum, mari memanfaatkan pelayanan hukum gratis. Untuk yang negeri, yuk gunakanlah pendampingan hukum secara gratis. Nah, terakhir nih, pesan dan kesannya selama bertugas di Datun Kejaksaan Negeri Batam itu apa sih? Coba Pak Junaid. Senior dulu. Senior dulu. Ya, Kak Ras saya. Kesan saya ya Pak ya, selama menangani perkara perdata dan tata usaha negara ya Pak ya, enjoy sih, hanya itu aja. Enjoy ya. Enjoy. Walaupun banyak kegiatan, Iya, enjoy. kagak pusing-pusing. Sejauh ini enggak sih Pak? Hah? Sejauh ini. Sejauh ini kagak pusing. Mm-mm. Luar biasa. Nah, Pak, ini kalau anggota ya kagak pusing nih. Nah ini kepalanya nih. Nah, pusing nggak nih? Kalau anggotanya nggak pusing, gimana manajernya pusing? Udah diambil semua, namanya manajer itu tinggal enaknya aja. Luar biasa. Jadi tidak ada hambatan sama sekali dalam karena memang itu memang ya tugasnya kita ya. Pokoknya teman-teman semua, saya ingatkan lagi, semua masyarakat gunakanlah pelayanan hukum yang ada di Kejaksaan Negeri Batam, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara gratis. Semua di Kejaksaan Negeri Batam ini semuanya gratis. Termasuk narasumber kali ini gratis. Oke, demikian podcast kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang telah menyinggung ataupun kelewatan, saya mohon maaf. Tapi tujuan saya hanya untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat semua dengan narasumber kita yang kapabilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke.